Klan Dewa Darah. Ketika tiga kata itu keluar dari bibir Luoli, wajah cantik gadis itu sudah berubah menjadi sedingin es. Niat membunuh yang cepat dan ganas bahkan muncul dari dalam matanya. Emosi dan pikiran seperti ini jarang ditunjukkan olehnya. Pemuda tampan itu tersenyum tipis. Mengenakan jubah berwarna merah darah yang mencolok, aura anyir darah tampak memancar dari seluruh tubuhnya. Sementara sepasang mata yang tampak diwarnai dengan darah segar tampak sangat misterius dan aneh. Sepertinya berita yang kami keluarkan benar-benar nyata. Menjadi pemimpin klan Dewa Luo berikutnya, kamu belum menerima warisan dari Luo Tianshan dengan benar, dan malah berlari jauh ke Akademi Beichang ini. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, apakah ini pelarianmu? Tangan Luoli yang seperti batu giok perlahan mencengkeram pedang Luo Shen dengan erat dan ekspresinya menjadi semakin dingin. Benar, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Suesi. Seorang anggota klan kerajaan Dewa Darah, pemuda tampan itu sedikit membungkuk ke depan, tampak sopan dan penuh etika. Namun, aura darah yang tidak dapat disembunyikan memancar dari dirinya menyebabkan orang merasa waspada. Seperti klan Luo Shen, klan Dewa Darah adalah salah satu dari 4 klan dewa di dunia barat. Suesi? Aku belum pernah mendengar nama seperti itu di dalam klan kerajaan Dewa Darah. Sepertinya statusmu dalam klan Dewa Darah tidak tinggi, kan? Kata Luoli dengan suara dingin dan acuh tak acuh sambil menatap pemuda tampan di depannya. Mendengar jawabannya, kilatan dingin muncul di mata merah darah pemuda tampan itu. Dengan senyuman yang semakin tebal, dia menjawab, jika aku bisa menangkapmu, statusku tentu saja akan berbeda. Menangkap? Sendiri? Mencengkeram pedang panjangnya dengan erat, Luoli perlahan berbicara. Haha, bisa dinobatkan sebagai Ratu Luo, berikutnya oleh Luo Tianshan, tentu saja, aku tidak berani menunjukkan penghinaan apapun terhadapmu. Namun, bagaimanapun juga, usiamu masih terlalu muda, dan kamu bahkan belum menerima satupun warisan, jawab Suesi sambil menjilat bibirnya, sementara pupil matanya yang berwarna merah darah menatap ke arah Luoli. Pada saat ini, cahaya berdarah tebal muncul dari telapak tangannya. Kalau aku sudah menerima warisan 1 kali. Jadi, kamu harus berhati-hati, dan jangan sampai terbunuh olehku. Jika tidak, klan Luo Shenmu akan benar-benar tamat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Luoli acuh tak acuh. Suesi menjawab sambil tersenyum. Namun, tidak ada sedikit pun niat tertawa di matanya. Detik berikutnya, dia maju selangkah. Energi spiritual darah yang menutupi langit menyembur keluar darinya, dan langit yang semula cerah langsung berubah menjadi merah darah. Aura kental darah segar beriak dan bergelombang melintasi langit dan bumi. Fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas itu ternyata lebih kejam daripada Liu Sheng. Fluktuasi ini tampaknya sudah berada di ambang mencapai fase tengah Tongtian. Orang ini bahkan lebih tangguh dari Liu Sheng. Ekspresi para siswa Akademi Beichang juga berubah dengan keras pada saat ini, sementara keterkejutan muncul dari dalam mata mereka. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang di Akademi Taiding yang bahkan lebih kuat dari Liu Sheng. Kapan klan Dewa Darah bertemu dengan orang-orang Akademi Taiding? Di podium utama, Dekan Taichang menatap Suesi, sebelum dengan santai menanyakan hal ini. Haha, bukankah Akademi Beichangmu juga sama? Saat ini, Akademi Taiding kami dapat dianggap memiliki ketenaran dan reputasi. Bahkan beberapa dari klan kuat itu bersedia membiarkan anggotanya datang ke akademi kita untuk berlatih dan berkultivasi, jawab Fei Qingsong dengan senyum berseri-seri. Dekan Taichang tidak menanggapi dengan komentar apapun. Namun pikirannya bergejolak, demi meningkatkan ketenaran dan reputasi mereka, Akademi Taiding benar-benar melakukan apapun yang mereka bisa. Di alun-alun, mata Luoli sedikit menyipit. Jika kekuatan Suesi ini 1 langkah lebih jauh, dia akan mampu menerobos ke fase tengah Tongtian. Selain itu, energi spiritualnya bahkan lebih kuat daripada Liu Sheng. Luoli, biarkan aku melihat betapa tangguhnya calon ratu klan Dewa Luo berikutnya, kata Suesi sambil menatap Luoli dengan mata merah darahnya, sementara senyuman di sudut mulutnya semakin haus darah. Wajah menawan Luoli menjadi semakin beku saat aura pedang yang cepat dan ganas dalam jumlah tak terbatas melesat ke langit. Selieng! Saat aura pedang yang menutupi langit menyatu, sungai pedang mengembun sekali lagi.
Jelas sekali, Luoli tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Saat meluncurkan serangannya, dia menggunakan gerakan membunuhnya. Ingin menggunakan satu jurus untuk menghadapiku? Haha. Mari kita lihat, siapa yang lebih unggul dalam satu gerakan. Dengan senyum sinis, cahaya dingin muncul dari mata merah darah Suesi. Detik berikutnya, sosoknya dengan eksplosif melesat ke depan saat aura darah yang menutupi langit segera melonjak. Mirip dengan lautan darah, mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu Luoli. Saat tangan Luoli yang seperti batu giok sedikit bergetar, sosok menawannya muncul dengan cara yang sama pada saat yang sama, sementara sungai pedang menderu saat tersapu. Tampaknya menyatu, cahaya pedang yang membawa pedang aura yang cepat dan ganas melonjak, membelah cakrawala. Pedang miliknya ini tampaknya mengandung niat membunuh yang jauh lebih tebal dan lebih dingin daripada pedang sebelumnya. Melihat tontonan ini terbentang di hadapan mereka, semua orang membuka mata lebar-lebar. Kedua belah pihak tidak berniat melakukan pemanasan. Setelah mengambil tindakan, mereka berencana menggunakan gerakan membunuh untuk melukai satu sama lain. Pedang laut darah. Lautan darah dan sungai pedang sepertinya bertabrakan dalam sekejap. Saat dua serangan yang sangat keras dan eksplosif itu bertabrakan, di dalam lautan darah, Suesi tiba-tiba mengeluarkan raungan dingin. Dengan genggaman telapak tangannya, pedang panjang yang sepertinya ditempa dari darah segar telah mengembun di dalamnya. Membawa aura darah yang deras, dia menghunuskan pedangnya. Gelondang. Saat lautan darah dan sungai pedang menyebar, kedua pedang panjang itu bertabrakan satu sama lain dengan keras. Tanah di bawah keduanya retak dan hancur, sementara distorsi tampak muncul di udara. Kedua pedang panjang itu bergetar hebat saat ujungnya saling menempel. Satu sisi dipenuhi energi spiritual yang tak terbatas, sementara sisi lainnya dipenuhi rasa haus darah yang tidak menentu. Dua aura pedang yang juga dipenuhi dengan daya rusak yang sangat kuat saling bertabrakan. Kehancuran yang ditimbulkan seketika menyebabkan terbentuknya retakan yang dalam di sekitar mereka. Saat lengan Suesi bergetar hebat, matanya yang merah darah berbinar, sementara senyuman sinis muncul dari sudut mulutnya. Tiba-tiba, lautan darah di belakangnya bergolak dan bergulung, sebelum berubah menjadi cahaya darah. Di dalam lapisan darah, sepertinya ada sepasang tentara yang terkondensasi dari darah segar saat mereka melolong dan keluar. Luoli, lihat! Sampai sekarang, wilayah klan Luoshenmu terus-menerus dilahap. Warga yang memuja klan Luoshenmu terus-menerus dimandikan dengan darah. Raung Suesi sambil tersenyum sinis. Dengan suara setan, tawa itu meluncur ke arah Luoli. Melihat gambaran lautan berdarah di balik layar darah, pikiran Luoli bergetar hebat, sementara suasana hati yang tertekan mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan aura pedangnya runtuh. Pada saat aura pedangnya runtuh, Luoli dapat merasakan dan memahami bahwa lawannya sedang mengganggu pikirannya. Ini adalah metode yang paling mahir dilakukan oleh klan Dewa Darah. Namun, saat ini, dia sudah terlambat satu langkah. Haha, kamu terlalu lembut, kata Suesi sambil tertawa sinis. Pada saat aura pedang yang mengelilingi Luoli sedikit melemah, pedang darah di tangannya langsung meletus dengan aura darah yang menutupi langit. Saat cahaya pedang itu melolong lebih jauh, cahaya itu menembus pertahanan Luoli, menyebabkan cahaya darah itu mengenai sosok halusnya. Selieng! Sosok halus Luoli langsung terbang keluar. Namun, pada saat itu juga, dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, seberkas cahaya pedang menembus bahu Suesi dengan kecepatan kilat. Saat aura pedang menghancurkan sekeliling, kedua sosok itu terbang mundur. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan ekspresi yang sedikit dingin, sementara darah mengalir di sepanjang jari rampingnya yang seperti batu giok sebelum menetes ke tanah. Di alun-alun, Suesi telah menstabilkan tubuhnya. Sebuah tebasan pedang muncul di bahunya, dengan darah segar menodai jubahnya. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan cederanya. Saat cahaya darah keluar, darah di sekitar bahunya benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan lukanya dengan cepat sembuh. Haha, putri mahkota Luoshen benar-benar berhati lembut. Hanya pemandangan seperti itu yang mampu menggoncangkan pikiran dan konsentrasimu. Di masa depan, ketika kamu memimpin klan Luoshen, apakah itu akan menjadi hal yang baik? Seringai muncul di wajah tampan Suesi saat dia menatap Luoli yang terdorong dari alun-alun dengan ejekan di matanya. Melanjutkan pernyataannya, dia berkata,
seseorang tidak dapat memiliki belas kasihan seperti itu jika ia ingin menjadi pemimpin sebuah klan. Wajah menawan Luoli langsung berubah dingin saat dia menggenggam pedang panjangnya dengan erat. Jika bukan karena metode Suesi yang telah mengguncang pikirannya dan mengganggu konsentrasinya, mustahil baginya untuk memaksanya terdorong mundur sejauh ini. Tidak tahu malu? Raungan kemarahan langsung meletus dari sisi para siswa Akademi Beichang. Suesi ini terlalu hina. Dia sebenarnya menggunakan metode licik seperti itu. Namun, menghadapi raungan mereka yang mengutuk, Suesi tidak memberikan sedikit pun perhatian. Dengan senyum mengejek, dia berkata, kemenangan dan kekalahan telah ditentukan untuk setiap pertandingannya. Aku tahu bahwa peringkat 3 teratas yang disebut sebagai peringkat surgawi dari Akademi Beichang kalian tidak ada di sini. Karena itu masalahnya, aku akan memberi kamu semua kesempatan. Selama 3 hari, kami akan berada di sini. Dalam 3 hari ini, kalian dapat mencoba memanggil mereka untuk kembali. Ejekan muncul dari sudut mulut Suesi saat dia berkata, tentu saja, kalau mereka benar-benar berani muncul. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak melanjutkan menunggu. Berbalik, dia melanjutkan untuk meninggalkan alun-alun. Namun, saat Suesi berbalik, di podium utama, senyuman tipis tiba-tiba muncul di wajah dekan Taichang. Berdiri di sisinya, Fei Qingsong juga sepertinya merasakan sesuatu, karena dia menyatukan alisnya. Ham. Ruang di atas alun-alun utara mulai terdistorsi dan melengkung, sementara gemuruh guntur tampak terdengar dari dalam. Tontonan yang tiba-tiba ini segera menarik perhatian semua orang saat tatapan terkejut dan kaget. Langkah kaki Suesi juga membeku saat mata merah darahnya sedikit menyipit. Mengangkat kepalanya, dia menatap ruang yang terdistorsi. Dari sana, cahaya petir bersinar ketika sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari dalam. Setelah kemunculan sosok itu, gemuruh guntur tampak bergema di langit seiring fluktuasi energi spiritual yang familiar terpancar ke seluruh langit dan bumi. Merasakan gejolak energi spiritual itu, banyak siswa Akademi Beichang yang dengan marah bangkit dari tempat duduk mereka sementara kegembiraan dan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan muncul dari mata mereka. Fluktuasi ini, itu milik Mu Chen. Dia akhirnya muncul di udara di atas alun-alun utara. Saat ruang berubah menjadi bentuk pusaran, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari dalam. Pada saat ia melangkah keluar, Mu Chen. Pada saat ini, mata para siswa Akademi Beichang yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar tak terkendali. Energi spiritual itu terlalu familiar bagi mereka. Mu Chen sudah tiba. Dia akhirnya sampai di sini. Bagus sekali. Mari kita lihat apakah orang-orang dari Akademi Taiding berani terus-menerus merajalela. Suara-suara yang sangat menggemparkan dan penuh semangat terdengar di sekitar alun-alun utara saat wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Saat ini, reputasi dan prestise Mu Chen tidak lebih lemah dari Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketika dua orang terakhir tidak berada di Akademi Beichang, prestise Mu Chen jelas merupakan yang terbesar. Selama pertarungan terakhir perang perburuan hari itu, dia telah benar-benar mengokohkan dirinya di posisi puncak di Akademi Beichang. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hiao tidak mampu perjuangkan. Orang ini, dia akhirnya muncul. Su Xuan dan yang lainnya merasa seolah-olah ada batu berat yang terangkat dari punggung mereka. Kemunculan Mu Chen tidak dapat disangkal telah memberikan adrenalin pada setiap siswa. Di sampingnya, ekspresi Hiao mulai berubah-ubah antara mendung dan cerah. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun dengan lantang. Sampai sekarang, terlepas dari prestise atau kekuatan, Mu Chen sudah berada di atasnya. Di dalam alun-alun, Suesi menatap sosok yang keluar dari pusaran lubang dimensi di seberang cakrawala dengan mata sedikit menyipit. Itu Mu Chen, top 3 di peringkat surgawi? Setelah menyadari hal itu, tawa dingin terdengar dari Suesi. Memang benar, dia ingin melihat seberapa mampunya peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Beichang untuk benar-benar membangkitkan kepercayaan diri mereka. Seluruh alun-alun diselimuti oleh suasana yang penuh gairah dan semangat. Hal ini menyebabkan Mu Chen, yang tiba-tiba muncul, sedikit merasa bingung. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja keluar dari pelatihannya yang panjang dan mendalam.
Namun, setelah meninggalkan kondisi latihannya, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua botak itu telah menghancurkan dan memecahkan ruang, sebelum melemparkannya ke dalam. Oleh karena itu, dia muncul di lokasi ini. Apa masalahnya? Mu Chen bergumam dengan dahi yang sedikit berkerut saat dia melihat ke arah alun-alun utara. Setelah menjalani pelatihan tertutup selama lebih dari sebulan, seharusnya tidak ada insiden besar yang terjadi di akademi, bukan? Mengapa di sini begitu ramai? Tatapan Mu Chen menyapu alun-alun utara di bawahnya. Detik berikutnya, rasa dingin tiba-tiba muncul dari dalam matanya. Dia melihat Luoli berdiri di alun-alun. Saat ini, darah yang menusuk mata menetes dari tangan yang seperti batu giok. Luoli sayang, kamu baik-baik saja. Gelombang kemarahan melintas di mata Mu Chen saat sosoknya langsung melesat ke depan, sebelum muncul di hadapan Luoli. Dengan sedikit mengernyit, dia bertanya dengan suara rendah dan dalam, apa yang terjadi denganmu? Saat melihat penampilan Mu Chen, bayangan kebahagiaan muncul di mata Luoli. Dengan lembut menyeka noda darah di tangannya, dia menjawab dengan senyuman tipis, itu hanya luka kecil, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Siapa yang melakukannya? Mu Chen bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka di Akademi Beichang, bukan? Apakah ini perbuatan Hiao? Aku yang melakukannya. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar dari dekat. Berbalik perlahan, Mu Chen melihat ke arah alun-alun, dan memandang pemuda dengan mata merah darah, yang mengenakan jubah merah dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Siapa kamu? Mu Chen bertanya sambil dahinya sedikit berkerut. Orang di hadapannya sangatlah asing, dan dia belum pernah melihat orang itu di Akademi Beichang sebelumnya. Dengan tenang Luoli menjelaskan kepada Mu Chen runtutan kejadiannya dari awal. Oh, jadi dia yang dengan sengaja melukaimu. Senyuman miring terukir di sudut bibir Mu Chen. Hati-hati, dia adalah anggota klan Dewa Darah, salah satu dari 4 klan dewa di dunia barat, Luoli mengingatkan. Meskipun Suesi ini telah menggunakan beberapa metode tercela, siapapun yang mengabaikan kekuatannya karena hal ini mungkin harus membayar konsekuensi yang serius. Mendengar pengingatnya, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Klan Dewa Darah, ya. Meskipun mereka adalah orang-orang yang berpengaruh, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mencapai posisi seperti itu. Karena mereka meluas ke tempat seperti ini, Mu Chen tidak keberatan untuk memotong perluasan ini. Karena Luoli, Mu Chen tidak memiliki sedikit pun kesan baik terhadap 3 klan dewa lainnya di dunia barat. Luoli dan Sushuan terus mundur, meninggalkan Mu Chen sendirian, berdiri di alun-alun. Saat melihat pemandangan ini, suasana di dalam diri para siswa Akademi Beichang langsung berkobar dan menjadi lebih bersemangat. Saudaramu, kalahkan orang malang itu sampai mati. Buat mereka keluar dari Akademi Beichang dengan ekor yang menjerat kaki mereka. Berbagai macam suara dan kata-kata kotor serta hinaan terlontar dari mulut mereka. Para siswa dari Akademi Beichang semuanya tampak bersemangat, karena mereka semua tampak emosional. Para siswa Akademi Taiding saling memandang. Jelas sekali, mereka tidak pernah membayangkan bahwa para siswa Akademi Beichang, yang semuanya tampak cemberut dan hampir mati, akan berubah dan memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Mungkinkah karena pemuda bernama Mu Chen itu? Dia semuda itu? Dengan usia seperti itu, jelas dia tidak terlihat seperti siswa elit yang memiliki banyak pengalaman. Di podium utama, Fei Qingsong sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap sosok Mu Chen. Sambil tersenyum, dia berkata, apakah orang ini berada di top 3 di peringkat surgawi Akademi Beichang? Namun, kekuatannya, sepertinya masih jauh dari cukup. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Mu Chen saat ini bahkan belum mencapai level Tong Tian. Tampaknya lebih dari separuh peringkat 10 besar peringkat surgawi bahkan lebih kuat darinya. Dengan senyuman tipis, Dekan Tai Chang menjawab, ada kalanya hanya melihat sampulnya saja akan menyebabkan seseorang menderita kekalahan telak. Oh! Alis Fei Qingsong melonjak, sebelum berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku benar-benar harus melihat kemampuan apa yang dimiliki Mu Chen ini. Dia adalah top 3 di peringkat surgawi, kan? Haha. Dekan Tai Chang, jika Anda kalah lagi, Anda mungkin tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Mendengar kata-katanya, Dekan Taichang tersenyum, tanpa menjawab apapun, dan mengarahkan pandangannya yang penuh ketertarikan kepada pemuda di alun-alun. Saat ini, yang terakhir tampaknya jauh lebih kuat dibandingkan sebulan yang lalu. Namun, dia tidak tahu apakah kali ini, dia mampu mengejutkan seluruh Akademi Beichang sekali lagi. Di bawah atmosfer yang kuat, serta tatapan ragu dari Akademi Taiding, Mu Chen berjalan ke alun-alun dan berdiri pada jarak tidak jauh dari Suesi. Pada saat ini, sepasang mata hitam itu terpancar dengan kilatan dingin yang acuh tak acuh. Peringkat ketiga Akademi Beichang tampaknya tidak sekuat yang kuduga, kata Suesi sambil menatap Mu Chen. Dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi spiritual apapun yang memancar dari tubuhnya yang sebanding dengan miliknya. Kamu seharusnya tidak melukainya, kata Mu Chen perlahan saat pupil matanya sedikit terkulai ke bawah. Oh! Alis Suesi sedikit terangkat. Menatap Mu Chen dengan mata merah darahnya, dia tersenyum dan berkata, dia benar-benar sangat tangguh. Jika dia menggunakan kekuatan aslinya, aku pun mungkin bukan tandingannya. Namun, dia masih berhati lembut. Bahkan aku dengan mudah bisa menggoyahkan pikirannya, itulah kelemahannya. Oleh karena itu, aku akan memintamu membayar sejumlah harga untuk itu. Mu Chen sepertinya tidak peduli dengan perkataan Suesi. Mengurus urusannya sendiri, suaranya terdengar lembut. Haha. Suesi tersenyum, senyuman yang mengandung rasa haus darah yang kental. Memiringkan kepalanya untuk menatap Mu Chen, dia menjawab, hanya berdasarkan keinginanmu. Kamu pikir kamu siapa? Saat kata-kata terakhirnya terdengar, senyuman di wajah Suesi telah benar-benar hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan menyeramkan. Dia takut pada Luoli, dan karena itu, menggunakan cara curang itu untuk melawannya. Namun, siapa yang mengira orang di depannya, berani bersikap sok di hadapannya? Kamu ingin mati? Warna merah di mata Suesi semakin menguat, dan energi spiritual berwarna merah darah yang menutupi langit menyapu dirinya. Bau darah yang kental meresap ke langit, sementara tekanan energi spiritual yang kuat menyelimutinya. Dibandingkan sebelumnya, ini bahkan lebih kuat. Jelas sekali, Suesi ini sudah memiliki niat untuk membunuh. Di luar alun-alun, Su Xuan dan yang lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Kekuatan Suesi ini tampaknya lebih kuat dari Gu Tianyan. Mereka benar-benar tidak tahu persis bagaimana Mu Chen akan menghadapinya. Lagi pula, kali ini tidak akan menjadi perbandingan yang bersahabat, seperti sebelumnya. Demi meraih kemenangan dalam pertarungan ini, kedua belah pihak akan menggunakan cara apapun. Selingge. Di bawah tekanan energi spiritual berwarna merah darah yang menutupi langit, Mu Chen perlahan menghembuskan segumpal udara putih. Mengangkat kepalanya, kilat hitam tampak memancar dari dalam mata hitamnya. Tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat, energi spiritual juga keluar dari tubuhnya tanpa kendali sedikit pun. Jeblam. Terbakar dengan api biru, energi spiritual yang mirip dengan gumpalan asap menyembur keluar dan melintasi cakrawala. Merasuki, tanpa mempedulikan tekanan yang datang dari energi spiritual berwarna merah darah, energi itu melesat ke atas seperti pilar cahaya, tanpa ada yang bisa menggoyahkannya. Fase akhir Huatian. Keributan langsung muncul dari seluruh alun-alun, dan para siswa Akademi Taiding melongo dan merasa terkejut. Sesaat kemudian, lengkungan mengejek muncul, sedikit demi sedikit, di sudut mulut mereka. Bagaimana tepatnya seseorang bisa menjadi top 3 dari peringkat surgawi dengan kekuatan seperti itu? Tatapan mereka berubah menjadi ejekan dan cemoohan saat memandang ke arah para siswa Akademi Beichang. Namun, yang mengejutkan, mereka melihat bahwa para siswa Akademi Beichang menggunakan tatapan mengejek untuk balas menatap mereka, seolah-olah ikut serta dalam kemalangan yang akan menimpa para siswa Akademi Taiding. Kelompok idiot ini. Mereka bahkan berani mengirim orang fase akhir Huatian ke arena. Mereka benar-benar mencari masalah. Kelompok bodoh ini, ketika Mu Chen berada di fase awal Huatian, dia sudah mampu bertarung setara dengan kakak senior Gu Tianyan. Kata-kata hening di hati para siswa meledak pada saat ini. Namun, tidak ada yang angkat bicara. Sampai sekarang, suasananya secara halus membuat orang merasa lucu.